Halo Sobat Raun, masih ingat dengan Desa Bulu Cina? Pastilah, karena sudah 3 episode dari program Candu Raun mengekspos desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ini. Gimana kalau kita review sedikit ya? Pada episode pertama Candu Raun bertandang ke desa wisata ini, kita menikmati keindahan alam alur Sungai Kampar yang membelah Bulu Cina menjadi 2 sambil menaiki perahu penyeberangan. Di episode pertama ini juga kita diajak oleh penduduk desa untuk menikmati permainan rakyat seperti pangka atau permainan gasing. Lalu bersama bocah-bocah Bulu Cina kita bersenda gurau sambil bermain permainan tradisional anak-anak. Capek bermain pangka dan bermain dengan para bocil, lantas kita disuguhi hidangan yang menggugah selera dari masakan khas masyarakat Bulu Cina. Sedap! Itu baru di episode pertama. Di episode kedua, lebih seru lagi. Kita diajak berkeliling desa oleh Pak Kades Bulu Cina untuk melihat langsung keseharian masyarakat desa, bangunan bersejarah seperti masjid tertua, dan aktivitas masyarakat membuat perahu tradisional. Yang tak kalah seru adalah saat kita sampai di Danau Tanjung Putus. Di sini kita disuguhi suasana eksotis yang memukau mata. Sebuah danau indah menyejukkan pandangan serta hutan alami dengan pohon-pohon yang besar di taman hutan desa. Dan yang mengasihkan, saat kita ditawari keliling taman hutan desa Bulu Cina sambil menunggangi gajah. Wah! Sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan loh Sobat Raun. Nah, kalau di episode ketiga, ini episode yang penuh dengan petualangan. Tim Candu Raun dan manajer program Riau Televisi diajak Kades Bulu Cina mengarungi Sungai Kampar dengan perahu motor. Bukan itu saja, kita juga menyusuri aliran sempit lorong anak sungai menuju Danau Pinang Luar. Wih, pohon-pohonnya serta suasana yang dihadirkan benar-benar deh. Lepas itu, pemandangan menakjubkan Danau Pinang Luar menyambut kita dengan keindahannya. Hingga akhirnya gerbang menuju Danau Pinang Dalam terlihat. Dan di sini suasana eksotis dan sedikit misterius menemani kita menyusuri sepanjang lorong menuju Danau Pinang Dalam. Hingga akhirnya Danau Pinang Dalam pun ditemukan. Sebuah pemandangan yang indah pun kembali terhampar di hadapan kita Sobat Raun. Kemudian kita menikmati makan siang di tepian danau. Wah, meski hanya nasi bungkus, pesona dan suasana Danau Pinang Dalam membuat kita menjadi berselera. Di akhir cerita episode ketiga petualangan kita di Rimbo 7 Danau Desa Bulu Cina adalah saat keseruan memancing ikan di Danau Pinang Dalam bersama seluruh sohib dan Kades Bulu Cina. Sebuah kepuasan yang tak terbantahkan Sobat Raun. Kalau cerita tentang keindahan alam desa Bulu Cina, sudah deh tak terbantahkan lagi. Emang indah. Namun, ternyata bukan hanya alam indahnya saja yang dapat kita nikmati. Budaya dan kearifan masyarakatnya juga tak kalah indah loh Sobat Raun. Nah, di episode kali ini, tim Candu Raun akan mengajak Sobat Raun semua menikmati kearifan dan budaya masyarakat desa di Rimbo 7 Danau dalam pesta rakyat Bulu Cina. Bulu Cina. Kalau mendengar nama ini, kenangan saya tentang sebuah
desa yang sangat indah, yang memiliki potensi wisata yang begitu banyak, dan juga masyarakatnya yang ramah serta kreatif. Bulu Cina identik dengan Sungai Kampar yang kaya dengan ikan dan tentu saja menjadi alat transportasi yang utama bagi masyarakatnya. Dan Bulu Cina sampai saat ini tetaplah desa yang indah. Saya teringat sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa episode Candu Raun juga sudah kita produksi di sini. Kita sampai kampung seberang, kita bermain, kita menikmati alamnya, kita memancing, kita mengarungi Sungai Kampar, kita masuk ke danau, kita masuk ke hutan lindung, 7 danau, dan terakhir saya ingin bercerita tentang masyarakatnya yang memang sangat saling menghargai dan senang bergotong royong. Ya, Bulu Cina, desa yang indah dengan pesona alamnya. Siapa yang tidak tergoda untuk selalu datang ke sini? Rasanya tidak ada bosannya loh untuk menikmati pesona desa Rimbo 7 Danau ini. Nah, ini dia. Perjalanan saya terakhir ini ke Bulu Cina, saya ceritakan di Candu Raun. Saya datang ke sini dan melihat masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan taman yang begitu indah. Dan saya ikut di sana beserta mereka menikmati suasana bersama masyarakat saling berakar-ya untuk membersihkan taman yang ada di sini. Dan itu kebiasaan dari masyarakat Bulu Cina. Dan ternyata gotong royong yang mereka lakukan itu dalam rangka mempersiapkan sebuah acara yang besar di mana hajat mereka, impian mereka untuk mendapatkan sebuah jembatan akan terwujud. Nah, pada saat itu kami bersenang-senang, kami bergembira sambil membersihkan taman ini. Terasa memang waktu habis, waktu berjalan. Sebentar bang. Saya bertemu dengan Pak Kades. Ya. Kita berbincang tentang impian-impian dari masyarakat Bulu Cina, impian-impian dari Bapak Kades Bulu Cina, Bapak Wali, untuk bisa memberikan persembahkan sebuah jembatan yang indah. Kami berbincang di tepi Sungai Kampar ini cukup lama, banyak hal. Sedangkan masyarakat tetap bergotong royong, ada yang membersihkan rumput, ada yang mencangkul, ada yang membakar sampah, ada yang menghancurkan batu, ada yang mempersiapkan makanan, ada juga yang bersenda gurau. Hari yang indah di Bulu Cina, berwisata dengan masyarakat sambil bergotong royong. Dan terakhir saya dibawa oleh Bapak Kades untuk melihat di mana titik jembatannya akan didirikan, di mana nanti jembatan Duo Suku namanya, yang akan mempersatukan dua wilayah yang terpisah selama ini di desa Bulu Cina. Kita sampai ke sana dan saya melihat sendiri impian itu akan terwujud. Nah, Sobat Raun, inilah salah satu kelebihan yang ada di desa wisata Bulu Cina. Masyarakatnya masih memelihara dengan baik budaya gotong royong. Rasanya seperti mendapatkan sesuatu yang telah lama hilang saat kami berkunjung kembali ke desa ini. Asik juga tuh ikut bergabung bersama masyarakat Bulu Cina membersihkan desa. Saya bukan Jim Tomang, tapi lagi gotong royong asap. Kita lanjut ya. Ada. Wah, masyarakat desa Bulu Cina kompak ya. Kagum kita jadinya.
Ternyata wisata itu tidak melulu menikmati objek wisata ya. Berbaur dengan masyarakat desa seperti ini juga tak kalah nikmatnya dengan berkunjung ke objek wisata atau menikmati wahana permainan di berbagai lokasi wisata buatan. Suasana seperti ini nih yang sudah jarang kita temukan lagi di masa sekarang. Apalagi bagi kita yang tinggalnya di kota besar. Ditambah lagi keramahan masyarakat desa Bulucina dan keakraban yang ditunjukkan mereka. Jadi ringan tuh semua kerjaan. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Oh iya Sobat Raun, gotong royong ini dalam rangka helat budaya loh, akan ada pesta rakyat. Wah, pasti seru nih. Nah, pesta rakyatnya nanti dipusatkan di taman desa ini. Tuh, lihat tamannya jadi bersih kan? Sobat Raun, berwisata bukan hanya bersenang-senang atau pergi ke objek-objek wisata yang ramai, tapi gotong royong seperti ini juga menjadi wisata, Pak ya? Iya kan? Nah, bergotong royong seperti ini bersama-sama membersihkan desa seperti ini juga suatu hal yang bisa menyenangkan. Apalagi bersama orang-orang yang menyenangkan seperti di Bulucina ini. Nah, kita sedang mempersiapkan lokasi ini untuk sebuah acara yang besar. Seperti apa acaranya nanti di akhir acara ini saya akan tampilkan seperti apa acaranya. Taman tempat pelaksanaan pesta rakyat ini adalah pusat kegiatan masyarakat loh Sobat Raun. Fungsinya sama seperti alun-alun deh. Taman ini juga cukup indah. Pohon-pohon yang ada di sini sengaja dipelihara dan sudah pada berumur tua. Makanya pohonnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Daunnya juga pada rimbun. Makanya di sini terlihat lebih teduh dan terasa lebih sejuk. Meski matahari bersinar garang loh Sobat. Di taman ini juga dibangun panggung yang cukup besar dan permanen buat acara dan berbagai pertunjukan. Tapi pesta rakyat ini dalam rangka apa ya? Nah, kebetulan nih Pak Kades ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak Kades, hai. Lagi ngapa-ngapa, mengapa, apa, ada apa sekarang nih? Aduh, Kok Bang sepertinya Sam. melamun? Iya bang, lagi sedih nih bang. Sedih apa? Ya itulah bang, besok ini pensiun lagi bang kapal kita ini bang. Pensiun? Iya bang. Sudah 56 tahun? Tuh, ini 54 tahun? Udah lama nih bang, udah 20 tahunan bang. Kalau pegawai negeri kan atau ASN kan 54 tahun kan pensiun Iya, kan? Ini sudah 54 tahun? Belum. Belum. Tapi kok pensiun? Iya, ada penggantinya bang. Ada pengganti? Iya, yang betul. lebih muda? Ya, yang lebih baik lah bang. Lebih baik. Berarti ada kapal muda lagi itu? Bukan kapal, Hah? jembatan bang gantinya. Bang. Jembatan? Iya. Oh, jembatan? Iya. Cerita gitu dulu, duduk kita yuk. Boleh. Oke. Siap. Aduh. Jadi ceritanya kapal penyeberangan ini mau pensiun Ya begitulah bang Sam. karena diganti dengan jembatan. betul sekali bang. Oh, mantap juga tuh jembatan. Jembatan penyeberangan dari mana? Dari sini, dari seberang. Dari dusun 3 nih ke dusun 12 bang. Kapan mau dibangun? Insya Allah kalau nggak ada halangan bang, besok tanggal 11 Juni 2022 hari Sabtu kita akan ada acara bang peletakan batu jembatan pertama. Waduh, mantap, ramai dah tuh. Insya Allah ramai. Apa saja acara besok tuh? Besok itu bang kita akan kedatangan tamu. Yang pertama itu ada Pak Gubernur. Alhamdulillah. Habis itu ada Pak Bupati. Ah. Habis itu ada Ketua DPRD Kampar. Habis itu juga ada Kepala Dinas Pariwisata Kampar. Dinas Pariwisata Provinsi. Kementerian PUPR. Perwakilan dari Jakarta di sini sama Kementerian Desa. Ini acara Dan yang paling seru lagi ada bang. apa tuh? Ada datang Bang Sarul ID bang. Bang Sarul ID. Iya, yaitu anggota DPRD RI. DPR RI ya. dari fraksi PKS. Jembatan ini pakai dana aspirasi dia bang yang menariknya. Oh begitu. Iya itu dia. Pantaslah datang deh. Dana ini kita terima kasih juga dengan Pak Sarul, Bang Sarul ya. Iya.
Bang Sarul, terima kasih juga nih bagi masyarakat Bulu Cina jadi apa? Akses untuk penyeberangan lebih mudah begitu ya. Iya, jadi betul. Ya. Lebih mudah dari Bulu Cina Dari Dusun 3 dari ke Dusun Dusun 3? 1 sama Dusun 2. Lokasi jembatan di mana kira-kira? Lokasi jembatan nih Bang bertempat di Dusun 3. Dusun 3. Iya. Kalau di sini ini mana lokasi di situ? Di sebelah sana Bang. Oh, bukan dekat sini. Bukan di sebelah sana Bang. Sebelah sana. Iya betul. Oh, dekat sini. Iya ada yang ada umbul-umbul tuh. Tunggu loh, kita melamun dulu kira-kira seperti apa jembatannya. Terawang. Wah, udah terbayang tuh. Jembatannya tuh cantik sekali. Jembatannya seperti apa? Jadi rencananya Bang itu jembatan gantung Bang. Jembatan gantung. Iya karena kita kan desa wisata. Bagaimana gantung hilang ke langit? Maksudnya nggak bertiang Bang. Enggak bertiang. Nggak ada tiang di tengah-tengah. Jembatan gantung. Iya betul. Pakai tali lah ya, pakai kabel tali, ya. ya. Mantap juga, berarti tidak mengganggu ini ya. Berarti ini kira-kira berapa panjang tuh jembatannya? 105 meter kalau nggak salah. 105 meter Iya. diukur dari seberang. Iya. Cuma kan tidak ada jalan di situ, kok kebun sawit. Udah ada jalan Bang. Itu tanah tuh udah dibebaskan. Oh, udah dibebaskan. Udah dibebaskan, Berapa iya. lebar berapa? Itu ukuran tanah tuh kalau nggak salah kemarin tuh Lebar jalan. 18 kali 60 meter tuh Bang. 18 meter berarti lebarnya? Ya, yang lebar dibebaskan? enggak, yang itu tanah tuh udah kita beli sama desa. Oh, Tanah begitu. desa, iya. Dan lebar jalan itu berapa? Lebar jalan tuh paling nggak 6 meter Bang. 6 meter, berarti jembatan 6 meter juga berarti ya? Jembatan nggak sampai Bang, Nggak jembatan sampai. tuh masih nunggu lah Bang. Fixnya berapa dulu kemarin Oh, kata belum orang ya. tuh 1 meter 80. Jadi berarti Jembatan jembatan untuk motor aja bisa masuk ya gitu ya? Motor ya. Motor sama jalan kaki berarti ya? Jalan kaki. Berarti mobil belum bisa masuk ya? Kalau 18 tuh Bang panjang lebarnya kalau untuk mobil pribadi bisa Bang. Enggak, lebar jembatan? 1 meter 80. Berarti mobil nggak bisa masuk kan? Nggak bisa ini? Mobil masuk mungkin bisa, tapi sisi nggak boleh, nggak bisa. Oh iya, mobil itu cukup pas satu mobil ya, aja. Satu mobil ya. Oh, iya betul. Mantap lah itu. Nah, ini kalau jembatan sudah ada, berarti kan itu pensiun tuh. Ya, kapal kita itu. Itu apa lagi tuh? Jadi Atau untuk saya aja? boleh kalau Bang sama mau. Untuk mancing? boleh. Jadi gini Bang, kita punya konsep, Iya. ya kan punya konsep. Kalau jembatan jadi, Ah. ya kan, jadi kapalnya kita buat nanti untuk kapal wisata Bang. Oh, kapal wisata. Ya, jadi di sana nanti kita tawari makan siang. Oh, mantap. Jadi nanti kalau ada yang datang ke Bulu Cina, boleh makan siang di kapal Iya, sambil menikmati alir Sungai Kampar. Jadi ini juga jadi pendapatan desa ya? Ya, itu dia. Mantap. Nanti lah kalau sudah jembatan sudah jadi, nanti kita akan kesini lagi ya, Sobat Raun. Boleh. Sambil kita menikmati mencoba untuk menyeberang dengan menggunakan jembatan, kita akan tagih nanti sama Pak Kades untuk bawa kita jalan-jalan pakai kapal wisata besok. Nama kapal wisatanya udah ada sekarang rencana ya? Belum lagi Bang. Belum. Nah, Pak Kades, bagaimana kalau sekarang kita melihat lokasi? Boleh? Boleh ya? Boleh. Kita lihat lokasi di mana ada jembatan itu didirikan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Oke, Sobat Raun, kita akan lihat di mana lokasi jembatan akan didirikan nanti bersama Pak Kades. Tetap di Candu Raun. Masih ingat Pak Kades? Music keeps me dancing. Jadi, sini lokasi. Sini jam mana? Temu seberang sana. Oh, sini lokasi. Nah, ini Sobat Raun. Inilah nanti lokasi jembatan yang akan dibangun menyeberangi dari Dusun 3 Dusun 3 ke Dusun 12. ke Dusun 12 seberang, ya, Desa Bulu Cina. Nah, ini tentu saja membuka akses ya, Ya. transportasi baik untuk masyarakat, kita juga bagi tamu kita untuk bisa makin tentu saja ini bisa berpengaruh pada wisata gitu ya. Betul sekali Bang. Kalau makin mudah orang menyeberang, berarti orang kan gampang bolak-balik setiap hari kan, dan ini juga bisa membantu meningkatkan income masyarakat Betul, ya. betul sekali. Kalau wisata semakin mudah, semakin banyak kunjungan di desa ini, tentu multi efeknya deh ya. Betul sekali Bang. Betul sekali. Itu mulai bisa usaha masyarakat, UMKM bisa Iya. terbangun, usaha wisata terbangun. Dan termasuk juga tadi kan kapal juga bisa digunakan untuk menjadi salah satu transportasi wisata ya. Betul Tuh, sekali. ini dia.
lokasinya. Iya, pastinya. Jadi nanti peletakan batu pertama di mana? Sini? Di sini Om. Iya. Oh ini ya tempatnya yang sudah dipancang nih. Iya. Oh, oke. Wah, pasti ramai nih karena pada pesta rakyat nanti akan ada pertunjukan budaya. Seru deh. Music keeps me dancing. Dan hari berikutnya itu sebuah kenangan yang juga sangat indah. Masyarakat Bulu Cina diajak untuk berpesta rakyat, menyambut kedatangan Gubernur Riau, menyambut kedatangan pejabat wali kota Kampar, menyambut kedatangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Kampar, Dapil Kampar itu Bapak Sarul yang mempersembahkan jembatan ini. Banyak sekali kegiatan hari ini. Ada kegiatan budaya, barbecue, ada silat, ada bermain gasing, dan juga ada lomba memasak serta makan bejambau. Ini sebuah pesta yang sangat meriah dan masyarakat begitu antusias, berbahagia, heboh. Dan ini merupakan potensi wisata adat dan budaya. Semua ini tidak akan terjadi jika semua masyarakat tidak bersatu. Semua ini tidak akan terjadi jika pemimpinnya tidak mampu mengayomi. Dan semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada sosok yang satu ini. Iya, inilah pesta rakyat yang selalu diadakan di Desa Bulu Cina. Pesta rakyat seperti ini biasanya dilaksanakan untuk merayakan suatu momen penting. Salah satu di antaranya, ya seperti peresmian pembangunan jembatan penyeberangan pertama di Bulu Cina ini. Jika sudah begini, Desa Bulu Cina yang adem mendadak ramai deh. Orang berdatangan dari mana saja untuk sekedar menyaksikan atraksi budaya dan menikmati kuliner khas di sini. Saat seperti ini nih yang dinanti wisatawan untuk bisa melihat atraksi budaya seperti bermain pangka alias gasing. Kalau momen-momen seperti ini, kita bisa melihat tuh keahlian para pendekar Bulu Cina dalam seni bela diri silat. Ada juga atraksi kesenian tradisional BDQ. Nah, Sobat Raun, BDQ ini mirip dengan kesenian kompang dan berzanji loh. Biasanya ditampilkan saat perayaan hari-hari besar, pesta adat, juga pernikahan. BDQ sendiri musik tradisional masyarakat Kampar yang mengiringi pembacaan syair-syair yang berisi salawat kepada Nabi. Tuh, heboh kan? Jadi rame, apalagi bapak-bapaknya pada semangat tuh bermain musiknya. Unik dan menarik kan, Sobat Raun? Sobat Raun, kalau cerita kuliner, ibu-ibu Bulu Cina ini ahlinya pada jago masak. Makanya setiap ada acara besar di sini pasti diiringi dengan makan-makan. Tapi makannya bukan catering loh, melainkan dimasak bersama. Ada lombanya juga loh. Seperti ini nih. Ini nih yang juga bikin ramai Bulu Cina kalau ada acara besar. Seperti sekarang ini, peletakan batu pertama pembangunan jembatan penyeberangan Bulu Cina. Sudah momennya emang besar, ditambah lagi di akhir acara diadakan acara makan besar. Nah, momen-momen seperti ini juga menjadi daya tarik wisata yang banyak menyedot wisatawan loh Sobat Raun. Bukan hanya alamnya saja yang terjaga, budayanya pun tetap terpelihara. Bulu Cina, indah alammu, berbudaya masyarakatmu. Sahabat saya, sahib saya, panutan saya, Bapak Kades Bulu Cina, Bapak Adrianto, wali kita. Beliaulah ujung tombak yang bisa mempersembahkan jembatan dua suku untuk masyarakat Bulu Cina. Terima kasih Pak Arjanto. Terima kasih juga Kerjasama selama ini dengan Candu Raun. Saya sangat senang sekali mendengar kabar ini dan kita sudah bersenang-senang tadi juga dengan acara peletakan bulu pertama ya. Pertama. Dengan acara budayanya ya. Iya.
Semoga mudah-mudahan ini wisata di Bulu Cina akan semakin berkembang dengan ada jembatan ini. Amin. Amin. Dan perjalanan saya 2 hari di sini mau kita akhiri. Jadi sobat Raun semua tetap saksikan terus Candu Raun karena masih banyak hal-hal yang mengejutkan, yang indah, yang penuh kenangan seperti di Bulu Cina ini akan kita persembahkan. Kita jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetap di Candu Raun. But we're nearing chances to wake the day.